Film ini dimulai pada suatu pagi di tengah lautan. Seorang nelayan bernama Colin terlihat sedang menangkap ikan seorang diri. Saat ia mengangkat jaringnya, secara tidak terduga ia bukan hanya menangkap ikan, melainkan juga seorang perempuan cantik yang terperangkap di antara hasil tangkapannya. Dengan cepat, Colin menyelamatkan perempuan itu dengan memberikan pertolongan napas dari mulut ke mulut. Hal yang terasa aneh adalah perempuan tersebut ternyata masih hidup meskipun telah menelan sangat banyak air laut dan nyaris kehilangan kesadaran. Colin yang panik segera berniat meminta bantuan. Namun perempuan itu bersikeras bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak ingin dilihat oleh siapapun selain Colin. Selain itu, ia juga tidak mengingat siapa namanya sendiri. Pada akhirnya, Colin memutuskan untuk tidak menghubungi polisi dan membawa perempuan tersebut ke sebuah rumah kosong yang dulunya milik mendiang sang ibu. Here's some sandwiches. Want me lunch? Where is she now? She's with her maker. Wait, can I leave you now? Setelah meninggalkannya sendirian di sana karena ada urusan penting, adegan kemudian beralih ketika Colin pergi menemui mantan istrinya bernama Carla. Colin datang untuk menjemput putrinya yang bernama Annie guna membawanya ke rumah sakit. Annie diketahui menderita penyakit ginjal sehingga harus menjalani proses cuci darah atau dialisis setiap minggu. Saat menunggu proses dialisis berlangsung, Colin menceritakan sebuah kisah kepada anaknya. Kisah itu tentang seorang nelayan yang menemukan seorang perempuan cantik di dalam jaringnya. Is she a mermaid? She wasn't a mermaid. Tidak lama kemudian, terapi dialisis Annie pun selesai. Anak itu terkejut sekaligus sangat gembira ketika pihak rumah sakit meminjamkan sebuah kursi roda elektrik kepadanya. Annie terlihat sangat senang memainkan berbagai tombol di kursi roda tersebut. Setelah itu, Colin mengantarkan Annie kembali ke rumah ibunya. Di sana, ia bertemu dengan kekasih Carla yang bernama Alex. Diketahui bahwa Carla dan Alex sering mabok, namun mereka tetap menunjukkan kepedulian terhadap Annie. Keesokan harinya, saat Colin bersiap pergi melaut lagi, ia kembali melihat perempuan cantik yang ditemukannya sehari sebelumnya. Dalam percakapan mereka, perempuan itu meminta untuk ikut menangkap ikan bersama Colin. Ketika Colin kembali menanyakan namanya, perempuan tersebut menjawab bahwa namanya adalah Ondine, sebuah nama yang diartikan sebagai perempuan dari lautan. Can I come with? No. Why? Thought you didn't want to be seen. Okay then. Get in. Pada akhirnya, Colin pun mengizinkannya untuk ikut. Namun pada hari itu, Colin hanya mendapatkan sedikit ikan. Hingga kemudian, Ondine mulai bernyanyi dengan suara yang memikat. Saat Colin kembali mengangkat jaringnya, ia terkejut melihat begitu banyak lobster raksasa. Seolah-olah nyanyian Ondine membawa keberuntungan besar baginya dan hasil tangkapannya hari itu menjadi sangat melimpah ruah. Setelah kembali ke pulau, Colin mengajak Ondine untuk pergi ke kota untuk menjual hasil tangkapan mereka. Namun Ondine menolak karena belum ingin bertemu orang lain selain Colin. Yes, for a change. Setelah menjual lobster dengan tergesa-gesa, Colin pergi ke toko untuk membeli pakaian bagi Ondine. Setelah itu, ia menuju sekolah Annie untuk menjemput putrinya. Di perjalanan, Annie meminta ayahnya untuk melanjutkan cerita. Menurut Annie, perempuan dalam cerita ayahnya adalah seorang Selkie. Colin menjelaskan kepada Annie, Selkie sendiri adalah makhluk laut dalam legenda Irlandia. Mereka biasanya anjing laut di laut, tapi bisa berubah menjadi manusia saat berada di daratan. Katanya, kalau Selkie kehilangan mantel kulitnya, mereka tidak bisa kembali ke laut. Whose story is this? It's mine. You making it up? Yeah, for you. Setelah mengantarkan Annie kembali ke rumah Carla, Colin pulang ke rumah mendiang ibunya. Namun rasa penasaran Annie terhadap cerita ayahnya membuatnya memutuskan untuk diam-diam mengikuti Colin.
Setibanya di rumah tersebut, Colin memberikan banyak makanan dan pakaian baru kepada Ondine. Ondine merasa sangat bahagia atas hadiah itu dan mencium Colin di pipi sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, Annie mulai mencurigai bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu di rumah neneknya. Karena itu, ia pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang legenda Selkie. Keesokan harinya, Annie yang semakin penasaran memutuskan pergi ke rumah mendiang neneknya. Di sana ia melihat seorang perempuan sedang berenang di laut. Peristiwa itu menjadi pertemuan pertama antara Annie dan Ondine. Annie meyakini bahwa perempuan di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan sosok seperti yang diceritakan dalam legenda Selkie. Annie mengatakan bahwa ia mengetahui banyak hal tentang Ondine dan alasan mengapa ia berada di daratan bukannya di laut menurut cerita yang ia baca. Annie juga yakin bahwa Ondine telah kehilangan sesuatu yang dianggap penting dalam legenda tersebut. Menurut kisah Selkie yang dipercayainya, tanpa benda itu Ondine tidak dapat kembali ke lautan. Pada hari itu pula, Ondine dan Annie menjadi sahabat. I'm not sure I know what you mean. Oh, come on. We both know the truth. Adegan kemudian beralih menampilkan seorang pria misterius yang berdiri memandangi lautan luas seolah sedang mencari seseorang. Keesokan harinya, Colin mengajak Ondine kembali melaut dan mengajarinya cara mengoperasikan perahu. Right. Straight out to sea. Keep us steady. Namun di tengah laut, sebuah kapal patroli laut kemudian melintas. Karena ketakutan, Ondine langsung bersembunyi. Setelah itu, ia terlihat mengendalikan perahu dengan cara yang tidak biasa, sebuah pemandangan yang membuat Colin merasa tidak nyaman. Kemudian Ondine kembali bernyanyi. Kejadian yang kembali terasa aneh pun terjadi ketika jaring Colin menangkap sangat banyak ikan, termasuk salmon yang jarang tertangkap dengan jaring biasa. Would you look at that? That's weird. Salmon. Beberapa petugas laut kemudian menghentikan perahu Colin karena mencurigai hasil tangkapannya yang tidak wajar. Mereka menuduh Colin menggunakan jaring ilegal, namun tuduhan itu dibantah. Para petugas lalu memeriksa kompartemen perahu dan menemukan Ondine sedang bersembunyi. The girl here, Circus? Is that illegal? No, but it's unusual. Setelah Ondine menjelaskan bahwa Colin hanya menggunakan jaring biasa, para petugas akhirnya pergi. Setelah kejadian itu, Colin mengajak Ondine untuk ikut ke pasar untuk menjual ikan karena ia sudah terlanjur terlihat oleh orang lain. Ondine pun akhirnya setuju. Dalam perjalanan, Ondine melihat pria misterius itu dari kejauhan. Nothing. When you look good. Setibanya di daratan, para nelayan lain merasa takjub karena untuk pertama kalinya mereka melihat seorang perempuan cantik di daerah tersebut. Di pasar, Colin memperoleh banyak uang dari hasil penjualan ikannya. Setelah itu, mereka pergi ke kota untuk menjemput Annie. Sementara itu, Ondine sibuk berbelanja pakaian baru dan beberapa perempuan terlihat memperhatikannya dari luar karena terpesona oleh kecantikannya. Keesokan harinya, Annie mengunjungi Ondine dan Ondine memutuskan mengajari Annie cara berenang. Namun saat berenang, Ondine tiba-tiba berhenti karena kakinya menyentuh sesuatu di dasar laut. Benda itu kemudian dianggap Annie sebagai bagian dari kisah Selkie yang selama ini ia percayai. Annie mengatakan bahwa benda tersebut sebaiknya dikubur di tanah agar Ondine dapat tetap tinggal di daratan sesuai dengan legenda yang ia yakini. Setelah itu, mereka mengubur benda tersebut di kebun belakang rumah dan berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. And it's our secret. We tell nobody. Pada sore hari yang sama, Colin membawa Ondine dan Annie ke sebuah festival di kota. Annie menceritakan legenda tentang Selkie kepada Ondine dan memintanya untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang Selkie, namun perempuan itu dengan tegas menyangkalnya. Di tengah keramaian pesta, pria misterius itu tampak terus mencari Ondine dari kejauhan.
Karena Ondine tetap tidak mengakui bahwa dirinya adalah Selkie, Annie yang terpengaruh oleh keyakinannya sendiri dengan cepat menggerakkan kursi rodanya menuju laut hingga terjatuh ke dalam air. Tanpa membuang waktu, Ondine berlari dan melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Beruntung, Annie berhasil diselamatkan dan segera diangkat kembali ke daratan. Annie kemudian mengatakan kepada ayahnya bahwa menurut kepercayaannya, Ondine mampu bertahan lebih lama di dalam air. Beberapa saat kemudian, mereka mengantarkan Annie untuk pulang dan Colin menemani Ondine kembali ke rumah mendiang ibunya. Setibanya di sana, Colin mengungkapkan bahwa dirinya dahulu adalah seorang pecandu alkohol dan kebiasaan itulah yang menyebabkan ia kehilangan hak asuh atas Annie. Karena alasan itu, ia memutuskan untuk berubah demi masa depan anaknya. Pada malam itu, keduanya larut dalam perasaan mereka dan kemudian Keesokan harinya, Colin pergi ke sebuah gereja dan mengungkapkan kepada pastor ketakutannya akan kehilangan Ondine dari hidupnya. Pada hari yang sama, Colin kembali menemui Annie menjalani terapi dialisis. Sepulang dari rumah sakit, mereka tidak menemukan Carla di rumah sehingga Annie membawa ayahnya ke sebuah bar. Di sana, mereka melihat Carla dan Alex sedang bermain biliar sambil minum. Colin meminta izin agar Annie boleh tinggal bersamanya, namun Carla menolak dan bahkan melontarkan candaan sinis agar Colin saja hidup bersama putri duyungnya. You know he's gonna suffer water, baby. Won't your mermaid circus, huh? I'll be fine. Just go there. Pada malam itu, saat Ondine sedang tidur, ia terbangun oleh suara sebuah mobil yang mendekat. Ternyata pria misterius itu datang kembali untuk mencarinya. Ketika Colin pulang, ia terkejut melihat rumah dalam keadaan berantakan dan menyadari bahwa seseorang telah masuk. Ia segera mencari Ondine dan menemukannya di tepi sungai. Terungkap bahwa pria misterius tersebut adalah suami Ondine yang selama ini mencarinya. Colin meminta Ondine agar berharap supaya pria itu pergi karena Annie pernah mengatakan bahwa menurut legenda, jika seorang Selkie mengucapkan sebuah harapan, maka harapan itu akan terkabul. Namun satu-satunya harapan Ondine hanyalah kesembuhan Annie. Kata-kata itu sangat menyentuh hati Colin. Sementara itu, suami Ondine terus berusaha mencarinya di tengah kota. Pada saat yang sama, Carla yang mabuk pulang bersama Alex. Sayangnya, terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua kendaraan bertabrakan. Alex terpental keluar dari mobil dan meninggal di tempat. Saat itu, Colin yang sedang membawa Ondine ke kota secara kebetulan melihat kecelakaan tersebut dan ketika menyadari bahwa mobil itu milik Carla, ia langsung panik. Beruntung Annie selamat dari kecelakaan itu. Di rumah sakit, dokter memberitahu Colin bahwa Annie membutuhkan operasi transplantasi ginjal segera mungkin dan diketahui bahwa jaringan ginjal Alex cocok untuk Annie. Pada waktu yang bersamaan, Ondine bertemu dengan suaminya yang terluka. Dalam pertemuan itu, pria tersebut meminta Ondine untuk pulang bersamanya. Ondine menyetujuinya dengan satu syarat, yaitu ia tidak ingin lagi hidupnya dikendalikan olehnya. You don't belong here to me. Di sisi lain, operasi Annie berjalan lancar dan kesembuhan itu diyakini Colin terjadi berkat doa tulus Ondine. Keesokan harinya, Colin dan Carla menaburkan nabu Alex ke laut sebagai perpisahan terakhir. Setelah itu, Carla mengizinkan Colin merawat Annie dengan syarat ia tidak boleh lagi bersama Ondine. I can't cope. That's what you always wanted, isn't it? Pada malam harinya, Carla memaksa Colin untuk menemaninya minum di sebuah bar. Awalnya, Colin menolak, namun karena terus didesak, ia akhirnya mengalah. Saat Colin pulang dalam keadaan mabuk, ia mulai mencari Ondine dan menemukannya sedang bersembunyi di perahunya. Colin kemudian membawa Ondine ke sebuah pulau dengan mercusuar dan banyak anjing laut di sepanjang pesisir.
Dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya, Colin memaksa Ondine untuk turun dari perahu dan meninggalkannya sendirian di pulau tersebut. Saat menyadari apa yang terjadi, Ondine segera mengejar perahu Colin, namun sayangnya ia tidak berhasil menyusulnya. Ondine merasa sangat sedih karena harus berpisah dengannya. Colin sebelumnya meyakini bahwa manusia dan makhluk dalam legenda tidak mungkin hidup berdampingan. What do you mean? I mean your kind and my kind. We don't belong together, I have to say goodbye do we? to Annie. Saat malam tiba, Ondine melepas sepatu dan pakaiannya. Meskipun air laut sangat dingin, ia tetap melompat ke laut dan berenang menjauh dari pulau itu. Pada malam yang sama, Colin menjemput Annie dan membawanya kembali ke rumahnya. Ketika Annie bertanya di mana Ondine berada, Colin hanya menjawab bahwa perempuan itu telah pergi. Namun Annie tetap yakin bahwa Ondine akan kembali karena menurutnya masih ada sesuatu yang ia tinggalkan. Keesokan paginya, saat menonton televisi, Annie melihat sebuah acara yang menampilkan seorang pria sedang bernyanyi. Colin menyadari bahwa lagu yang dinyanyikan pria itu sama dengan lagu yang sering dinyanyikan Ondine. Dari situlah ia menyadari bahwa lagu itu nyata dan bahwa Ondine bukanlah sosok dongeng seperti yang ia kira. Menyadari kesalahannya, Colin segera pergi menuju mercusuar. Of course it's real. It's Sigaras. Annie, I had to go out for a bit. Namun sesampainya di sana ia tidak menemukan Ondine. Yang tertinggal hanyalah sepatu dan mantel milik perempuan itu. Ketika Colin melihat Ondine di sisi lain pulau, ia segera berlari menghampirinya. Setibanya di sana, ia melihat Ondine dalam keadaan kedinginan dan langsung memeluknya erat-erat. Pada akhirnya, Ondine mengungkapkan kebenaran tentang dirinya. Ia sebenarnya adalah seorang perempuan asal Rumania yang terlibat dalam penyelundupan narkoboy. Bersama suaminya yaitu si pria misterius bernama Tony, ia membawa barang haram itu untuk diselundupkan. Namun operasi mereka digerebek oleh penjaga pantai. Tony tertangkap karena tidak mampu berenang, sementara Ondine terseret arus laut dan hampir kehilangan nyawanya. Pada saat itulah ia tersangkut di jaring Colin dan berhasil diselamatkan. And that's the truth. You brought me back to life. What's your real name? It's Joanna. Joanna. Pada malam itu, Colin membawa Ondine kembali ke rumahnya. Namun ternyata ada tamu tak diundang. Tony dan rekan-rekannya telah berada di sana dan mengancam akan menghabisi Annie. Terjadilah perkelahian antara Colin dan Tony, namun Tony datang bersama anak buahnya hingga Colin akhirnya ditodong senjata. Tony memerintahkan Ondine untuk menyerahkan seluruh narkoboy demi menyelamatkan Colin dan Annie. Where is it? Let him go. Put that thing away. I'll show you where. I'll show you where. Ondine mengungkapkan tempat persembunyian narkoboy tersebut, namun saat Tony menggali kebun belakang rumah, mereka tidak menemukannya. Terungkap bahwa Annie telah memindahkan mantel Ondine yang berisi banyak barang haram ke tempat lain. Annie kemudian mengatakan bahwa mantel tersebut berada di dalam perangkap lobster. Mereka pun menuju ke perahu dan menarik perangkap lobster tersebut. Saat Ondine teringat bahwa Tony tidak bisa berenang, ia mendorong pria itu ke laut. He's not as silky, is he? No, he is. Tony akhirnya tewas ketika berusaha mengambil barang haram itu dari perangkap lobster. Tidak lama kemudian, polisi menangkap rekan-rekan Tony, sementara Ondine dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya, Colin kembali menemui pastor untuk mengaku dosa. Pastor mengatakan bahwa Ondine akan dideportasi, namun ia dapat tetap tinggal di Irlandia jika menikah dan menjadi warga negara Irlandia. Mendengar hal itu, Colin meminta pastor untuk memberkati pernikahan mereka.
Pada adegan terakhir, Colin dan Ondine akhirnya menikah dengan bantuan Annie. Kini keluarga kecil itu hidup bahagia dan di sanalah kisah yang menyenangkan ini pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa tidak semua hal yang tampak seperti keajaiban berasal dari dunia dongeng. Kadang harapan, pengorbanan, dan cinta tulus dari sesama manusia sudah cukup untuk mengubah hidup seseorang. Kejujuran, keberanian menghadapi masa lalu, dan pilihan untuk berubah demi orang yang kita cintai adalah keajaiban yang sesungguhnya. Sekian dulu teman-teman untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. See you next time and bye-bye.